Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai instrumen derivatif. Sebelum kami memaparkan apa itu instrumen derivatif, saya akan memperkenalkan anggota dari tim atau kelompok 9, yang dimana ada saya sendiri, yaitu Novi Ramadhani, ada Rizka, dan yang terakhir ada Muhammad Zaid. Pertama-tama, sebelum kita melangkah ke macam-macam instrumen derivatif lainnya, ada baiknya saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu derivatif. Derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Ada banyak sekali instrumen finansial yang dapat dikategorikan dalam kelompok derivatif. Adapun macam-macam instrumen derivatif lainnya ialah yang pertama, kontrak opsi saham atau KOS. Kontrak opsi saham ini adalah efek yang memuat hak beli atau hak jual atas saham yang perusahaan tercatat yang menjadi dasar perdagangan seri KOS dalam jumlah dan harga yang ditetapkan oleh bursa untuk setiap seri KOS sebagai acuan dalam exercise tertentu serta berlaku dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu kontrak berjangka indeks atau LQ45 futures. Kontrak berjangka atau futures adalah kontrak yang membeli atau menjual suatu underlying yang dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. LQ45 telah dikenal sebagai benchmark saham-saham di pasar modal Indonesia. Di tengah perkembangan yang cepat di pasar modal Indonesia, LQ45 dapat menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan dari pasar saham di Indonesia. Yang ketiga yaitu mini LQ future, yang dimana mini LQ future ini adalah kontrak yang menggunakan underlying yang sama dengan LQ future yaitu indeks LQ45. Hanya saja, mini LQ future ini memiliki multiplier yang lebih kecil sehingga nilai transaksi, kebutuhan margin awal, dan fee transaksinya juga lebih kecil. Dengan demikian, mini LQ dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran investor retail yang baru akan mulai melakukan transaksi di indeks LQ. Yang keempat yaitu LQ45 Futures Periodic, yang dimana kontrak ini yang diterbitkan pada hari bursa tertentu dan jatuh tempo dalam periode hari bursa tertentu. Terdapat beberapa tipe kontrak, yaitu yang pertama, periodik 2 mingguan, yang dimana kontrak periodik 2 mingguan ini adalah kontrak yang jatuh tempo pada hari bursa terakhir minggu kedua sejak penerbitan kontrak. Yang kedua yaitu periodik mingguan atau 5 hari bursa, yang dimana kontrak yang jatuh tempo pada hari bursa kelima sejak penerbitan kontrak. Yang ketiga, periodik harian 2 hari bursa, yaitu kontrak yang jatuh tempo pada hari bursa kedua sejak penerbitan kontrak tersebut. Yang terakhir yaitu Japan Future, yang dimana produk ini memberikan peluang kepada investor untuk melakukan investasi secara global sekaligus memperluas rangkaian dan jangkauan produk derivatif Bursa Efek Indonesia ke produk yang menjadi benchmark dunia. Dengan GP Future, memungkinkan investor menarik manfaat dari pergerakan pasar Jepang sebagai pasar saham paling efektif setelah pasar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu kontrak opsi. Kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga dan lama waktu tertentu. Terdapat 2 jenis kontrak opsi, yaitu yang pertama opsi beli atau call option. Call option atau opsi beli ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah aktiva finansial pada harga yang tertentu, pada tanggal tertentu, sampai dengan opsi beli tersebut jatuh tempo. Yang kedua yaitu opsi jual atau put option, yang dimana
Opsi jual ini memberikan hak kepada pemegangnya, bukan kewajiban, untuk menjual sejumlah aktiva finansial pada harga yang tertentu, pada tanggal tertentu, sampai dengan opsi jual tersebut jatuh tempo. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai kontrak future dan perbedaan antara kontrak opsi dan kontrak future. Nah, yang pertama yaitu kontrak future, di mana kontrak future adalah sebuah perjanjian atau komitmen dua pihak untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial maupun komoditas pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, dengan harga yang telah ditentukan pada waktu penandatangan kontrak. Nah, kontrak future ini diperdagangkan pada bursa yang telah terorganisasi, sedangkan kontrak forward dilakukan secara langsung antar dua pihak atau menggunakan jasa pihak bank. Selanjutnya yaitu perbedaan antara kontrak opsi dan kontrak future. Nah, di mana ada beberapa perbedaan yang signifikan antara kontrak opsi dan kontrak future. Nah, perbedaan yang pertama yaitu perjanjian yang memikat, di mana untuk membeli dan menjual instrumen keuangan pada harga yang telah ditentukan di masa depan dikenal sebagai kontrak berjangka. Perbedaan yang kedua yaitu kontrak berjangka memberi kewajiban pada pembeli untuk menghormati kontrak pada tanggal yang ditentukan, sehingga ia terkunci dalam kontrak. Sebaliknya, dalam kontrak opsi bukan kewajiban membeli atau menjual sekuritas. Perbedaan ketiga, dalam future, kinerja kontrak dilakukan hanya pada tanggal yang ditentukan di masa depan, tetapi dalam opsi kinerja kontrak dapat dilakukan kapan saja sebelum berakhirnya tanggal yang disepakati. Perbedaan yang keempat, future lebih berisiko daripada opsi. Selanjutnya perbedaan yang kelima, future tidak memerlukan pembayaran di muka, tetapi opsi membutuhkan pembayaran premi. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir. Dalam future, seseorang dapat memperoleh atau mendatangkan untung atau rugi dalam jumlah yang tidak terbatas. Sedangkan dalam opsi, keuntungannya tidak terbatas, tetapi kerugiannya sampai pada tingkat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai waran. Waran adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. Nah, adapun resiko memiliki waran. Karena sifat waran itu hampir sama dengan saham dan dapat diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran juga dapat mengalami kerugian atau capital loss jika harga beli waran itu lebih tinggi daripada harga jualnya. Konversi. Konversi adalah obligasi atau saham preferen atau penerbitan hutang yang dapat ditukarkan dengan jumlah lembar saham biasa sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dan pada dasarnya konversi ini sama dengan obligasi yang disertai surat perintah. Perbedaan waran dan konversi, di mana perbedaan utama antara keduanya yaitu contohnya jika obligasi konversi diubah menjadi saham, hutang perusahaan dihilangkan dan biaya bunga itu berkurang. Sedangkan saat waran itu ditukar menjadi sejumlah saham, hutang dan biaya bunga itu tidak berubah. Nah, perbedaan yang kedua yaitu jika obligasi konversi ditukar dengan saham, tidak ada dana baru yang masuk ke perusahaan, yang terjadi hanya sekedar perubahan status
dari hutang menjadi modal sendiri. Sedangkan saat waran itu ditukar dengan sejumlah saham, ada dana yang baru masuk ke perusahaan.